Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lugas TV dimanapun Anda berada. Kali ini di episode Pak Blangkon Jalan-Jalan. Pak Blangkon sekarang sedang berada di Keraton Kaibon di Banten ini. Supaya nggak penasaran, yuk pemirsa kita gali tentang situs sejarah ini. Ada apa saja di dalamnya dan tentang apa saja. Tentunya Pak Blangkon ditemani oleh Bang Imam. Bang Imam. Oke, siap. Pak Blangkon. Mari kita gali sekarang di situs Keraton Kaibon ya. Keraton Kaibon. Iya. Menurut informasi. Pak Blangkon. Betul. Nah, mudah-mudahan nanti ada salah satu narasumber kita dari pengelola yang di keraton ini. Mudah-mudahan bisa membantu menjelaskan sejarah. Ini bentuknya seperti ini, tapi disebut Keraton Kaibon. Mungkin tadi kita sudah ke Keraton Sorosoan dan itu bentuknya pusat religi ya, Mas. Ya. Tapi ini apakah ini pusat religi atau pusat untuk hanya pariwisata berfoto masyarakat seperti itu? Mungkin nanti bisa ditanya Pak Blangkon sama Pak Mul. Mari, Bang Imam. Bisa. Oke, selamat sore pemirsa Lugas TV dimanapun Anda berada. Sekarang Pak Blangkon sudah ada di dalam Keraton Kaibon. Ya, inilah peninggalannya. Terus pemirsa, rupanya banyak pengunjung di sini. Pak Blangkon kok tanya-tanya sih ke salah satu pengunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa nih? Mbak Rika Azkia. Mbak Rika Azkia. Ini? Fitri Herawati. Fitri Herawati. Mbak siapa? Rika. Mbak Rika. Mbak Rika nih dari mana nih datang jauh-jauh mungkin dari sini? Pontang. Dari Pontang. Berdua saja? Iya. Terus memang tujuannya niatnya kemari? Iya. Oh. Mbak berarti sebelumnya tahu dong tentang Keraton Kaibon ini? Iya, tahu. Tahu ya, jadi pengen kemari gitu ya? Iya, pengen berfoto selfie di sini karena emang bagus banget ya, view-nya gitu, sejarah peninggalan kayak gitu. Oke, jadi selfie karena peninggalan sejarah begitu ya? Iya. Oh iya ya. Terus menurut Mbak bagaimana ini? Artinya ini judulnya memang keraton kan ya? Jadi memang jauh-jauh dari Pontang kemarin ingin melihat nih ya? Iya, kayak tertarik kayak klasik gitu. Oh begitu, iya. Oke, terima kasih Mbak ya atas waktunya. Iya, sama-sama. Wabarakatuh, pemirsa Lugas TV dimanapun Anda berada. Nah, kali ini Pak Blangkon sudah ada di dalam Keraton Kaibon. Biar nggak penasaran, kita langsung tanyakan saja, kita gali tentang Keraton Kaibon ini dengan narasumbernya. Yuk pemirsa, langsung aja kita datang kepada narasumber kita. Selamat sore, Pak. Sore. Dengan Pak siapa, Pak? Mulantara. Pak Mulantara.
Pak Mul, kalau boleh tahu nih, Pak Blangkon jalan-jalan episode ini lalu kasih Pak ya. Mohon Pak diberikan informasi kepada kami dan kepada pemirsa tentang Keraton Kaibon. Apa sih sebenarnya Keraton Kaibon ini Pak Mul? Baik, jadi Kaibon ini adalah salah satu objek peninggalan daripada Kesultanan Banten. Nah, Kaibon ini sebetulnya berasal dari asal katanya Kaibuan. Kaibuan. Jadi berarti keraton ini dibangun, dipersembahkan untuk kediaman Ibu Sultan Banten yang bernama Ratu Asia. Ratu Asia. Ratu Asia ini adalah permaisuri daripada Sultan ke-16, namanya Sultan Muhyiddin Zainus Solehin. Dan beliau ini mempunyai putra, salah satunya itu Sultan Muhammad Syafiuddin, Sultan terakhir di Kesultanan Banten yang memerintah di Kaibon ini. Nah, pada saat beliau menjadi Sultan Banten yang baru berusia 5 tahun, jadi Surosowan sudah digempur, diserang oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh Herman Willem Dodas ya. Jadi sudah tidak lagi bisa menempati di Surosowan. Nah, pada tahun sekitar 1813 atau 1815, Kesultanan Banten dinyatakan dihapus oleh Belanda dan masuk di dalam wilayah kekuasaan Batavia. Dan kemudian ini pemerintahan Kesultanan ini dibagi menjadi beberapa wilayah. Akhirnya menjadi 4 wilayah kadipaten atau kabupaten ketika itu. Ada Serang, ada Pandeglang, ada Lebak, ada Caringin. Jadi ada istilah dulu itu ada Banten Lor, ada Banten Tengah, Kidul, dan Kulon istilahnya dulu itu. Nah, Kaibon ini masih dipergunakan sampai masa Bupati pertama atau Adipati pertama yang memerintah atas nama Belanda, yaitu yang bernama Arya Adi Santika. Nah, mulai tahun 1816 sampai 1828 di sini. Arya Adi Santika memerintah, dan kemudian pada masa Bupati yang berikutnya, itu yang kedua, Agus Zakaria atau Agus Rojak itu sudah menempati posisi gedung kabupaten yang ada di Serang. Nah, kemudian seiring berjalan waktu ini terjadi kevakuman di Kaibon ini, tidak ada untuk kegiatan atau aktivitas apapun karena memang sudah masa-masa transisi ini. Sudah dihapus kesultanannya ya. Kemudian pada tahun 1832 ini keraton ini dibongkar. Makanya ini sisanya seperti ini, dibongkar oleh Belanda, dan Belanda mengambil material bangunan keraton ini termasuk genting ya, ini bagian masjid ini kebetulan ada ventilasi kayak kusen-kusennya juga diambilin dibawa ke Serang untuk membangun pusat pemerintahan Belanda di Serang. Dan pada tahun tersebut juga 1832 Sultan kita yang terakhir ini Muhammad Syafiuddin ini, beliau ini ditangkap oleh Belanda, kemudian diasingkan atau dibuang ke Surabaya sampai wafat pada tahun 1879. Oke, begitu. Artinya keraton ini dulunya kan mestinya bagus, mewah ya. Artinya dihancurkan memang Belanda memang ya. Belanda itu membongkar karena dengan alasan membutuhkan material ya. Tapi sebetulnya bukan itu alasan yang sesungguhnya. Karena memang untuk untuk memakjulkan suatu bangsa itu dihancurkan kebanggaannya. Di antaranya para leluhurnya itu dikriminalisasi. Yang kedua itu tinggalan-tinggalannya bentuk monumen maupun naskah-naskah ini dilenyapkan. Ini tujuan Belanda sebetulnya ini. Sebetulnya tujuannya. Oke, terus Pak Mul, saya perhatikan nih, saya tadi masuk tadi ke sini, pengunjungnya banyak nih ya, tempat wisata ini banyak juga. Nah, terus Pak Mul, maaf Pak Mul sebagai pengurus di sini tentunya kan ada beberapa tim juga ya, banyak tadi saya lihat pengurusnya. Maaf, dari mana Pak Mul mendapatkan istilahnya bayaran lah kurang lebih. Dari mana ini Pak Mul? Kalau kebetulan saya kan staf dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Kalau saya ASN ya. Terus kami ini BPCB ini sekarang kan mulai tahun 2000 ya, sekitar 2000 lah. Ini bermitra dengan Dinas Perkim. Jadi kami BPCB ini lebih real mengurusi tentang cagar budayanya, kelestarian cagar budaya ini ya. Terus kalau Dinas Perkem ini lebih ke lingkungan, kebersihan lingkungan, ngurus taman dan sebagainya. Jadi Dinas Perkem juga menyediakan tenaga keamanan. Ada 4 orang untuk di Kaibon ini aja sendiri. Terus ada petugas kebersihan 2 orang dari Dinas Perkem. Jadi kami bermitra dengan BPCB Banten ini, bermitra dengan Dinas Perkem Provinsi Banten. Gitu. Terus Pak Mul, artinya kita ini di dalam keraton loh, dulunya mesti megah. Keadaannya sekarang begini. Harapannya Pak Mul mungkin terhadap pemerintah, atau kalau Banten kan dibangun sama gubernur ya.
kalau seperti ini mungkin harapannya untuk pemerintah ada Pak Mul untuk supaya bagaimana nih keraton ini supaya nggak hangus dari bumi. Iya. Jadi begini Pak, kalau cagar budaya itu kan ada undang-undang yang melindungi tentang cagar budaya. Ya. Undang-undang nomor 11 tahun 2010. Jadi yang paling sakral dalam undang-undang itu tata letak, bentuk, warna. Jadi tidak mengenal kalimat renovasi yang pasti. Begitu ya. Yang ada itu restorasi ya, dikembalikan ke bentuk asli atau dipugar. Nah, sementara sampai sekarang ini bentuk keraton ini gambarnya atau lukisan seperti apa belum diketahui, Pak. Iya. Jadi sampai nanti diketemukan dan itu tentunya ada kajian khusus ya untuk dipugar kembali ini keraton kalaupun nanti ditemukan atau dibuat replikannya atau apa nanti ya. Tapi yang pasti ini kita nggak bisa gegabah Pak ini cagar budaya ini. Tapi dalam hal ini saya sangat apresiasi ya sama pemerintah provinsi yang sekarang ini luar biasa. Jadi sangat peduli dengan peninggalan cagar budaya di Banten lama ini. Nah, sehingga mulai tahun 2018 ya diadakan revitalisasi menyeluruh di Banten lama ini mulai dari lingkungan Masjid Agung Banten, Surosoan, kemudian 2019 akhir kemarin juga Kaibon, di Benteng Spelek dan Pacinan ini udah luar biasa Pak. Karena pada masa era sebelumnya, gubernur sebelumnya ini belum pernah terjadi revitalisasi secara total besar-besaran seperti ini. Oke Pak Mul, kami juga punya rekan nih, Bang Imam. Ya. Mungkin siapa tahu ada pertanyaan dari Bang Imam, ya, Pak Blangkon. Ya. Silakan Bang Imam. Ya siap Pak Mul. Ini kita kan dari tim tugas nih, Pak Mul. Nanti dari pemirsa mungkin mudah-mudahan bisa dapat berkunjung ya. Karena kebetulan tadi kita juga Pak Blangkon habis mewawancarai salah satu pengunjung karena ini menjadi salah satu tempat pariwisata untuk berselfie, berfoto, liburan dan yang lainnya. Nah kira-kira untuk para pengunjung ini rata-rata berapa orang itu per hari kamu untuk ya, pengunjung? Kebetulan kalau secara khusus dicatat ini belum ada ya, tapi kalau untuk perkiraan kalau kayak weekend 1 minggu hari besar nasional kayak sekarang ya, ya kalau kisaran 500 ya ada. Tapi kalau hari-hari biasa ya itu sekitar ya 50 sampai 100 lah ada. Biasanya anak-anak sekolah kalau sore-sore hari-hari biasa ini. Ini kebetulan juga karena memang kena dari mulai COVID ya. COVID ini juga sekolah juga istilahnya tidak aktif. Sebetulnya yang paling banyak kunjungan kami ini sebetulnya dari sekolah justru. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Mereka ya ada tugas-tugasnya ya, tugas-tugas seperti dalam bidang sejarah atau penelitian observasi ya yang lainnya atau penelitian seperti itu. Pak Mul, saya ada pertanyaan lagi nih Pak Mul. Ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama, ini kan dulu kan mungkin kita sering lihat juga tidak serapi ini nih Pak Mul. Tadi kan Pak Mul bercerita dibantu sama Dinas Perkim. Ini apakah emang dari pemerintah itu membantu dalam hal perawatannya atau seperti apa Pak Mul? Karena saya lihat sekarang lah jadi lebih indah gitu loh Pak Mul. Ya, jadi gitu. Begini. Jadi kan di Banten lama itu ada 2 instansi. Yang pertama instansi provinsi di bawah komando Pak Gubernur dan Dinas Perkim. Terus ada instansi pusat yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, saya ini yang di sini yang mewakili. Nah, jadi kami ini intinya bermitra. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau kami BPCB ini lebih concern ke cagar budaya, pelestarian, perawatan ya, pemeliharaan cagar budayanya itu. Sementara dari Dinas Perkim ini lebih ke dititik beratkan ke apa yang telah mereka tata itu yang diurus dan mereka juga menyediakan tenaga keamanan juga. Sampai perawatan bunga-bunga dan yang lainnya juga ini Pak Mul? Itu dari Dinas Perkim. Kalau kami lebih ke bendanya aja, ke garing dalamnya lah, cagar budayanya. Iya. Nah terus yang kedua nih Pak Mul, ini kan sudah tidak terlihat ya, maksudnya bentuknya hanya batu bongkahan ataupun ada salah satu bangunan ini. Nah ini keraton dalam bentuknya seperti apa nih, depannya yang mana nih Pak Mul? Oke.
Oke, saya jelaskan ya. Jadi ciri khas dari Keraton Kaibon ini kan pertama ini karena Banten ini dulu kota maritim ya. Iya. Kota maritim itu identik dengan kendaraannya kan menggunakan kendaraan air laut. Ya, jadi pantai. Jadi keraton ini yang paling khas ini dikelilingi oleh sungai buatan atau kanal. Ini sebagai media transportasi air dan pertahanan. Cuman kita tidak bisa lagi melihat itu yang di tempat parkir itu sebetulnya kanal yang menyambung ke Kali Cibanten langsung berhubungan ke laut. Nah seperti yang sekarang di sana, yang jalan raya sekarang itu yang sudah ada 3 jalan, itu jalan kereta, jalan raya lama dan jalan yang tahun 1997 itu sebetulnya memenggal aliran kanal yang arah ke laut yang mengelilingi keraton. Nah ini, terus yang kedua, yang paling khas di Keraton Kaibon itu kalau dari unsur bangunnya itu pintu gerbang. Pintu gerbang ini berbentuk bentar ini. Ini perpaduan arsitektur Jawa dan Bali ya, perpaduan arsitektur Jawa Bali. Ini terdapat 5 buah, ini melambangkan rukun Islam. Nah ini namanya pintu gerbang bentar dan ini yang menjadi lambang kota Serang. Sebetulnya ini makanya banyak ini ciri khas pintu-pintu sepertinya kita temukan di gedung-gedung pemerintahan atau hotel atau apa ya di Serang. Dan kebetulan ini kita berada di posisi masjid Pak. Jadi keraton menghadap ke barat secara keseluruhan karena pintu gerbang ini menandakan depan ya, yang pasti. Nah ini ciri-ciri kenapa ini kita katakan masjid. Ini bisa dilihat ini ada posisi mihrab. Ini tempat imam ini. Ya ini kan mihrab ini ada petunjuk arah kiblat dan untuk tempat imam ya. Seperti ini. Dan dulu menggunakan lantai seperti ini, bahannya terakota. Karena lihat ya. Dan ini sebetulnya lantai baru Pak. Lantai baru yang sudah kita pugar dan sebetulnya ada 3 keping yang masih asli ini. Ya masih ini, ini bentuknya batu bata atau apa nih? Bahannya terakota, tanah liat. Oh tanah liat. Seperti ini batu bata yang asli 2. Yang mana? Yang ini. Oh iya. Sana ada 1. Memang kita sengaja ada sisanya dipasang di tengah supaya jangan jatuh. Nah ini hasil pemugaran tahun 1995. Dan ini semuanya menggunakan material baru. Walaupun memang dibuat sama diupayakan seperti yang aslinya. Cuman ternyata untuk kualitas memang lebih bagus kualitas dulu ya. Yang dulu ya. Kalau untuk bahan material bangunan keraton Sorosowan, Kaibon, Sepelwik dan yang lainnya yang ada di Banten lama ini seperti juga disebutkan dalam Babat Banten ya, buku ke-22 itu yang berbunyi gawe kuta, baluarti, bata, kelawan kawis yang artinya membuat kota dan perbentengan dari material batu bata dan karang. Oke, untuk di tengah terdapat 2 pintu gerbang. Iya, pintu itu. Jadi ini pintu gerbang ini menandai sebagai pintu sakral. Jadi dari 5 pintu ini sebetulnya ada pintu utama yang itu, yang tengah. potong itu ya. Oh iya. Nanti di tengah itu ada 2 pintu gerbang namanya Paduraksa. Nah Paduraksa ini mempunyai konsep Bugis sebetulnya ini. Karena di laut nih pinggirnya ya. Nah, karena dulu sudah banyak orang Bugis juga yang ada di sini. Terutama abad 17 itu juga karena ada Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantari yang menetap di Banten dan beliau juga menikah dengan putrinya Sultan Ageng Tirtayasa ya. Dan beliau juga terlibat dalam perang saudara dan sampai dibuang ke Afsal ya karena memang dimenangkan oleh Sultan Haji dan Belanda peperangan tersebut. Nah, terus ini ada bangsal ya. Bangsal ini semacam kayak ruang tunggu ya. Ruang tunggu tamu sebelum menghadap ke Sultan atau Ibu Ratu Aisyah. Dan di sebelah sana itu ada konstruksi bangunan lagi itu yang juga bekas kediamannya Ratu Asia dan Sultan Muhammad Syafiuddin. Jadi ini bentuknya seperti tamannya, terus ruangan kamar juga. Semua itu ya? Yang taman sebelah sana. Yang sekarang dibikin taman juga. Iya, bikin taman. Nah juga. Itu yang ini sebetulnya ini bangunan semua. Iya. Cuman karena memang usia keraton ini juga belum terlalu lama dari dibangun dan sampai dibongkar ya tahun 1832. Kemungkinan keraton ini juga masih dalam tahap pembangunan kemungkinan. Dan ini ada salah satu bangunan yang kalau menurut saya sih untuk pada waktu itu sangat maju ya. Jadi di ruang utama Ratu Asia ini terdapat ada semacam kolam tapi ini sebagai pendingin ruangan. Jadi ruangan yang menggunakan pendingin seperti AC lah ya, gitu ya. AC tapi dia pakai air di bawahnya. Dan ada lantai papan sebagai lantai. Kemungkinan ada suplai air dulu pastinya. Suplai air itu dari kanal dan untuk sirkulasi air dibuang ke Kali Cibanten. Letaknya di mana, Pak? Di sebelah sana. Nanti kita bisa lihat. Kita ke sana ya. Kita kunjung ke sana. Oke ya, ini jelas sudah semuanya. Ini gerbang bentar, ini Paduraksa.
Dan ternyata posisi masjid ini dianggap ruang utama. Oh, ini ruangan. Jadi ada ruang utama di keraton ini. Selain keraton, selain masjid ini juga ada ruangan untuk kediaman Ratu Asia dan Sultan Muhammad Sapiudi. Dan beliau makamnya di Boto Putih di Surabaya. Wafat di Surabaya itu tahun 1879. Mudah-mudahan tidak salah itu tahun. Pak Mul, tadi kan dijelasin sama Pak Mul 2 gerbang nih. Mungkin dari pemirsa biar lebih jelas lagi, Pak Mul bisa ngebantu ngejelasin. Oke, jadi di belakang saya, di belakang kita ini ada gerbang. Ini sebetulnya pintu gerbang utama menuju ke ruang dalam. Iya. Menuju ke ruang, kalau ibarat sekarang ada istilah ring 1, ring 2, ring 3, di sini juga terjadi seperti itu sebetulnya. Oh iya. Jadi kalau ini kan masih bebas, orang nggak melalui pemeriksaan ya. Tapi begitu ke sini, jadi setelah pintu Paduraksa pertama, ada kemungkinan besar dulu tamu nggak langsung ke sana. Tidak boleh gitu ya, tidak bisa ya. Ada ring di sini. Ada protokol di sini. Protokol keraton yang mengarahkan untuk transit dulu di ruang tunggu ini. Ruang tunggunya di sana. Tunggunya tadi. Baru setelah itu, maka tamu dibolehkan Masuk ke dalam. Iya. Ini sudah masuk pintu ini. ini pintu kedua, ini yang disebut pintu sakral ini. Oh, ini udah masuk pintu sakral, Pak. Ini dua-duanya, Pak. Cuman bisa dikatakan ini ring satunya ini. Iya. Ini masuk pintu sakral, Pak Mul ya. Jadi masih mengadopsi konsep kota keraton-keraton di Jawa sebetulnya. Seperti Sorosoan ya, ke utara juga, ini di ke utara. Jadi untuk keratonnya ke utara khusus. Untuk pintu depan. Untuk mukanya, depannya. Depan. Seperti Cirebon, Jogja juga ke utara. Jadi utara itu ada semacam filosofi juga dulu itu ternyata. Jadi karena utara itu rata-rata ini keraton-keraton pusat pemerintahan dulu kan di pantai ya. Jadi menghadap ke pantai itu pantai itu dianggap sebagai lambang kehidupan. Nah, oke kita lihat sana. Kamarnya. Kalau suplai air dulu dari Kenari ini, Pak. Jadi ini berujung sampai ini, jadi dari Kenari itu air masuk dulu ke kolam Masjid Agung Kasunyatan. Nah, ada namanya kolam Bakulana itu. Baru ke sini mengelilingi keraton ini dan langsung ke laut. Dan ini masih kelihatan kali kalau ini terpenggal oleh kehadiran jalan raya yang ada berikutnya ya, si kanal ini yang di sini. Kanal kalinya ya, Pak ya. Kali buatan. Terus ini Pak Mul. Ini apa nih, Pak? Bekas kamar-kamar atau bagaimana, Pak? Kita lihat di atas. Oh, di atas, Pak. Biar lebih mudah. Ini sebetulnya dapur, Pak. Ini bata masih bata asli zaman dulu nih, Pak. Ini ada bangunan yang limas dan ada bangunan tambahan miring sedikit. Ini seperti kayak joglo itu sedikit ya. Nah, terus ini juga menggunakan mungkin ada lantai papan juga di sini. Dan ini yang tadi saya sebutkan ruangan itu, Pak. Oh, pendingin tadi, Pak. Nah, ini. Ini kemungkinan besar ini adalah ruangan yang menggunakan pendingin air. Jadi si lubang itu bukan untuk suplai air, Pak. Jadi untuk penempatan balok-balok kayu. Jadi miring ada yang lurus. Dan sehingga terbentuk rangka-rangka. Iya. Sebagai penyangga lantai yang terbuat dari papan tadi. Iya. Kemudian suplai air, ini ada kemungkinan besar suplai air dari kanal melalui atau ya, bentuk yang lainnya ya, masuk ke sini dan untuk sirkulasi air sewaktu-waktu diganti, ini dibuang ke kali Cibanten. Iya. Tapi di atas ini papan ini, Pak ya, untuk tidur ratu. Diperkirakan seperti itu, karena kita waktu ditemukan sudah tidak ditemukan papannya, Pak, masalahnya. Iya. Cuman kalau ini juga kalau diindikasikan kolam juga, karena tidak ditemukan tangga untuk akses ke bawah. Iya. Ini permasalahannya. Udah gitu kelihatan ada sirkulasi air keluar masuknya ya, Pak ya? Iya, kemungkinan dari bawah, Pak, kalau air sirkulasi di bawah sih. Kalau lubang ini kan untuk balok ini. Oh iya, balok tempat kayu, balok kayunya. Penyangga lantai tadi. Iya, betul. Terus itu ada ikannya tuh, Pak. Itu ikan dari zaman dulu atau ikan baru, Pak, kira-kira? Ini sempat kering juga, Pak. Sempat kering juga. Nah, memang suplai airnya kan sudah tidak ada. Iya.
Jadi letak ini apa Pak namanya? Ini keratonnya. Kayak maksudnya posisi di sini. Kamar. Kamar. Oh, ini keraton dan ini kamarnya. Kamar dari Ini kalau deskripsinya kita belum dapat Pak ini. Yang pastinya yang pastinya di antara keraton ini di dalam kediaman Ratu Aisyah ini ada ruang VIP-nya ya. Ya ini dengan yang satunya itu. Oh. So, inilah ruang VIP-nya. Ya itu juga ada ruangan juga, ada kamar juga dua. Dan kemungkinan sih kalau untuk perkiraan ya, ini ada serambi depan, ini ada ruang tamu, kemungkinan ini ada ruang keluarga. Dan tadi kita masuk dari dapur. Dari dapurnya. Dan itu ada bangunan kotak begitu, ada kemungkinan itu Dapur. untuk menyimpan perbekalan ini bahan makanan. Bahan. Kalau di keraton-keraton lain sih seperti itu. Iya. boleh Yang lamanya gede-gede sih Pak. Sini ya. Kalau ukuran mah relatif bisa besar, bisa kecil, kita bisa besar. Cuma yang nanti ketahuan juga yang baru dan yang lama itu. Dan setelah sekian puluh tahun kualitasnya ternyata lebih kuat yang lama. Ini rata-rata material lama semua ini. Dan di sana itu ada yang full material baru. Dalam misalnya pada masa Bicara tentang keraton ini, keraton Kaibon, keratonnya keibuan. Iya betul. Maksudnya keraton ini dihuni oleh istri raja atau memang dibikin untuk para rumahnya istri-istri raja ini? Ya. Begitu. Ya, jadi saya sendiri juga berpendapat seperti itu Pak. Kemungkinan besar ini bukan cuma Ratu Asia yang tinggal di sini. Karena Kaibon ibu sultan. Sementara sultannya ada 21 Pak. Iya. Jadi ada kemungkinan ini nggak cuma Ratu Asia yang di sini. Iya, Nah iya. cuman dalam catatan sejarah belum ditemukan masalahnya. Ada masalah kita naskah ini di Iya, akhir-akhir iya. ini banyak yang miss ini. Iya, Kemungkinan iya, nanti iya, suatu iya. saat kalau naskahnya sudah lengkap muncul lagi nanti informasi sejarahnya. Begitu, Pak Mas, Oh iya. ternyata misalnya bukan cuma Ratu Asia dari mulai Sultan A, B, C, D misalnya. Begitu. Tapi saya bisa menjelaskan baru Ratu Asia dan Safiuddin karena itulah yang baru kita dapat ini Pak. Oke. Yang Oke. bisa dijelaskan ya. Iya, Pak Mul. Saya rasa kayaknya udah agak komplit Pak Mul ya, Insya Allah. informasinya tadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, terima kasih Pak Mul atas waktunya. Ya. Terus pemirsa Lugas TV dimanapun Anda berada, sudah kita lihat sama-sama tadi dikawal dengan Pak Mul untuk menjelaskan semua keraton dari luar sampai dalam. Bahwa pemirsa artinya di Banten ini memang sangat banyak situs-situs bersejarah, ya kaya akan budaya. Oke, pemirsa, semoga informasi ini menjadi manfaat buat kita semua. Dan Bang Imam, kita ucapkan salam dan terima kasih kepada Pak Mul. Ya, semoga sukses selalu, sehat selalu. Ya, dan sampai jumpa di episode berikutnya Pak Blangkon Jalan-Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Pak Mul. Mudah-mudahan berkah dan rekan-rekan seluruh para pengunjung bisa dapat hadir sering-sering ke sini Pak Mul ya. Biar tahu ini loh sejarah Keraton Kaibon gitu loh Pak Mul ya. Oke, terima kasih Pak Mul sekali lagi. Ya, sama-sama. Kita dari tim Lugas TV mengucapkan banyak-banyak terima kasih udah dibantu informasinya. Mudah-mudahan rekan-rekan ataupun dari para pemirsa dari Lugas TV itu bisa dapat hadir ke sini, bisa berfoto dan yang lainnya ya. Pak Mul ya. Ini karena ini juga tempat pariwisata, ya kan, untuk keluarga dan yang lainnya seperti itu. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.